Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian semua berada dalam kondisi yang baik dan semangat dalam belajar. Baik, kali ini Ibu akan melanjutkan materi masih sama tentang transformasi geometri, yaitu melanjutkan dari ketiga subbab yang sudah Ibu ajarkan, yaitu tentang dilatasi. Sebelum dilatasi ini sudah ada 3 tentang transformasi geometri, yaitu yang pertama ada translasi, yang kedua ada refleksi, yang ketiga ada rotasi, dan ini yang keempatnya dilatasi. Baik, kita ke pengertian dilatasinya dulu ya. Pengertian dilatasi adalah transformasi yang mengubah ukuran setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri akibat perkalian dengan suatu faktor skala terhadap suatu titik acuan. Dilatasi dibagi 2. Dilatasi yang pertama yaitu dilatasi dengan pusat O 0,0 dengan rumusnya yaitu A X, Y itu adalah titik awalnya yang ini, dan jika didilatasi dengan titik pusat O sebesar K, maka titik bayangannya atau A aksennya bisa dicari dengan rumus K dikali X, K dikali Y. Nah, di sini ada jika K-nya lebih besar dari 1, maka bangun datar yang digambarkan itu lebih besar dari bangun awalnya. Jika K-nya kurang dari 0 atau lebih dari 1, maka gambar bayangannya akan mengecil. Dengan K itu adalah faktor skala. Selanjutnya, dilatasi dengan pusat A, B dan faktor skala K. Maka rumusnya menjadi K dikalikan X min A ditambah A, untuk mencari titik Y aksennya menjadi K dikalikan Y min B tambah B. Sama seperti yang tertulis di sini. Sama dengan dilatasi dengan pusat 0,0, K lebih besar dari 1 yaitu membesar, K lebih besar dari 0, dan K lebih kecil dari 1, itu maka objeknya mengecil dengan K-nya yaitu faktor skala. Baik, kita ke contoh soal yang pertama. Titik L, ini titik awalnya, min 12,8, didilatasi dengan pusat O 0,0 dan faktor skalanya min 5/4. Koordinat bayangan titik L adalah, baik, kita akan mencoba menjawab yang pertama, yaitu tentukan dulu yang diketahuinya. Di sini yang diketahuinya ada X. X-nya adalah min 12. Itu didapat dari soal yang titik L dalam kurung min 12,8. Maka X-nya adalah negatif 12. Y-nya sama dengan 8 dan K-nya itu skalanya negatif 5/4. Maka yang ditanyakan adalah L aksennya. Kita akan jawab, tapi untuk sebelum ke sana, ingat dulu rumus yang tadi, yaitu untuk mencari X bayangannya, maka X yang di titik awal dikalikan dengan skalanya.
Ya, setelah disubstitusi dari rumus di samping, maka didapatlah L aksennya ini negatif 5/4 dikali min 12. Min 12 ini dari X, min 5/4 itu K, dikali dengan 8. 8-nya itu Y. Maka hasilnya menjadi L aksen dalam kurung 15, min 10. Caranya mendapatkan 15 itu dari negatif 12 dibagi 4, itu negatif 3. Negatif 3 dikali negatif 5, maka hasilnya 15. Untuk yang Y-nya 8 bisa dibagi dengan 4, itu 2. 2 dikali negatif 5 yaitu negatif 10. Atau bisa saja dirubah menjadi 8 dikali negatif 5, negatif menjadi negatif 40, negatif 40 dibagi 4, maka hasilnya negatif 10. Nah, maka koordinat bayangan titik L adalah 15, negatif 10. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Titik Z aksen 18, negatif 12 merupakan bayangan dari titik Z negatif 6,4 didilatasi dengan titik O 0,0 dengan faktor skala K, maka nilai K adalah, nah berarti di sini yang akan kita cari adalah nilai K-nya atau skalanya. Baik, yang pertama akan kita lakukan adalah mencari angka-angka yang diketahuinya. Di sini X aksennya itu adalah 18, didapat dari di sini. Z 18, min 12, maka X aksennya adalah 18. Lalu Y-nya ada negatif 12, X-nya negatif 6, didapat dari sini. Negatif 6, lalu Y-nya itu sama dengan 4, karena Z-nya di sini adalah titik awal, tidak ada aksennya, itu X dan Y-nya. Lalu, kembali lagi ke rumus. Yang dipakai adalah rumus yang ini, yang ada di sebelah kanan. X dikali K dikali X, K dikali Y. Dari rumus ini, kita bisa turunkan. Untuk mencari X aksen, itu kita bisa mengalihkan K atau skala dengan X-nya. Dan untuk mencari Y aksen, kita bisa mengalihkan K dengan Y. Kita bisa substitusikan di sini, K dikali X sama dengan X aksen. X-nya sudah ada, X aksennya sudah ada. Kita tinggal substitusikan menjadi K dikali negatif 6 sama dengan 18. Maka hasilnya adalah negatif 6K sama dengan 18. Untuk mendapatkan K sama dengan, maka negatif 6K harus dibagi dengan negatif 6. Kalau negatif 6K dibagi negatif 6, sebelah kanan pun, ruas kanan pun harus dibagi negatif 6. Maka didapatlah K sama dengan min 3. Nah, maka di sini faktor skalanya adalah negatif 3. Bagaimana? Sudah paham? Oke, selanjutnya. Untuk contoh soal yang ketiga. Bayangan titik P oleh dilatasi O 0,0 dengan faktor skalanya 4 adalah P aksen
negatif 8,12. Koordinat titik P adalah, nah soal kali ini yang akan kita cari adalah titik asalnya. Ya, yang diketahuinya ada skala dan titik bayangannya. Diketahui di sini dari P aksen didapatlah X aksen sama dengan negatif 8, Y-nya 12, dan skalanya atau K-nya adalah 4. Maka kita kembali ke rumusnya. Rumus yang digunakan masih sama jika faktor skalanya yang titik pusat 0,0 masih sama yang ada di sebelah kanan. Jika diturunkan, maka sama seperti contoh soal 2, K dikali X itu sama dengan X aksen. Kita substitusikan ke contoh soal 3. K-nya adalah 4, X-nya yang dicari, dan X aksennya adalah negatif 8. Maka 4 dikali X yaitu 4X sama dengan min 8. Untuk mencari X-nya maka harus dibagi 4. Kanan kiri dibagi 4, terus kanan dan kiri dibagi 4, maka X sama dengan min 2. Min 8 dibagi 4 yaitu negatif 2. Itu untuk mencari nilai X. Sekarang kita mencari nilai Y. Menggunakan rumus K dikali Y sama dengan Y aksen, kita substitusikan, K-nya diganti menjadi 4, Y sama dengan 12, 4 kali 4Y, kita hilangkan supaya menjadi Y sama dengan 4Y dibagi 4, 12 dibagi 4, maka didapat Y sama dengan 3. Nah, maka koordinat titik P adalah P negatif 2,3. Baik, cukup sekian penjelasan Ibu hari ini. Semoga kalian paham. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.